kita akan kelihatan gendut ya. Ini mencetaknya tapi kelihatan pipinya. Bikin. Harus kelihatan kurus. Harus kelihatan sendiri. Salam, selamat malam semua saudara-saudara. Shalom. Saya sangat bersyukur karena bisa bertemu pada teman-teman malam ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Adi karena sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman pada malam ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, saya mau bertanya, apa kabar kalian semua pada malam hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau bertanya, apakah teman-teman doa teman-teman sudah dijawab oleh Tuhan? Dan apakah teman-teman capek untuk meminta dan memohon kepada Tuhan? Kalau aja. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Kita akan membukakan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dia disuruhkan bagi siapa? Ibu. Dalam kata meminta, kita jangan bersungut-sungut, kita berdoa minta kepada Tuhan. Walaupun Tuhan itu belum menjawab doa kita, kita harus semangat dan tekun dalam doa. Ada 3 poin yang saya bagikan kepada teman. Yang pertama, jangan pernah berhenti meminta lewat doa sekalipun belum ada jawabannya. Saya ulang lagi, jangan pernah berhenti meminta lewat doa sekalipun belum ada jawabannya. Dalam kalimat meminta di sini, sebenarnya Tuhan sedang menyampaikan atau mengurusikan atau lebih cepatnya merintahkan kepada murid-muridnya untuk terus meminta dengan tekun dan senantiasa berdoa bahwa mereka akan menerima. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus melihat bahwa mereka hanya sekedar meminta tanpa ada ketekunan untuk terus meminta kepada Tuhan. Nah, apa yang biasa kita mengajarkan mengambil dari pelajaran ini? Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bertekun, jangan pernah bosan dan jenuh meminta berkat kepadanya. Murid-murid pada saat itu dengan kita sekarang tidak sejauh berbeda, sama manusia biasa yang bisa meminta dan bergantung penuh kepada Tuhan sebagai sumber berkat untuk
atas, maka saya mengambil konteks jauh dari kitab Roma 12 ayat 12. Kita buka Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesasakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih ya kita. Saya ulangi lagi ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Kita harus tekun dalam doa sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita. Seringkali alasan dalam kekurangan konsisten saat kita ingat kita berdoa, pada saat kita tidak ingat kita tidak berdoa. Namun pada malam hari ini kita diingatkan sekalipun karena doa-doa kita selama ini belum dijawab Tuhan, maka saat ini diingatkan kita tetap bertekun dan berdoa permohonannya kepada Tuhan. Ilustrasinya kayak kami kemarin ada urusan adat. Dalam urusan adat waktu nikah, dalam urusan itu butuhnya biaya banyak. Tapi puji Tuhan, saya punya pendamping yang luar biasa, berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bakat. Akhirnya Tuhan itu menjawab doa kami dan semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan doa teman-temanku saat ini? Apakah doa teman-teman sudah ada dijawab oleh Tuhan, atau apakah teman-teman selama ini doanya belum dijawabkan oleh Tuhan? Dan apapun pergumulan teman selama ini, kita harus berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Poin yang kedua, giatlah mencari sampai menemukan jawaban dari Tuhan. Saya ulang lagi, giatlah mencari sampai menemukan jawaban dari Tuhan. Kalau kita meminta saja itu belum cukup. Firman Tuhan katakan, carilah, maka kata cari dalam bahasa Yunani adalah seteo, yang berarti mencoba mempelajari suatu dengan penyelidikan atau pencarian. Yang bercermat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki, atau mengalami sesuatu, atau mencoba mendapatkan sesuatu dari seseorang, maka diperlukan dengan kesungguhan hati untuk mencari. Maka carilah dalam hal ini adalah meminta dan bertindak atau permohonan yang sungguh-sungguh ditambah dengan upaya atau tindakan yang aktif untuk memenuhi kebutuhan ketika kita mencari sesuatu. Mengatur ulang prioritasnya kita sehingga kita dapat mencari apa yang kita inginkan dan apa yang kita
artinya Contohnya. jadi contohnya satu ketika saya menyimpan barang saya. Saya menyimpan barang saya di lemari. Saya pengen menyimpan barang saya di lemari. Saya pengen cari kembali barang itu. Sudah saya cari barang itu, saya tidak mendapatkan dan saya tidak melihat. Saya cari-cari dan tidak mendapatkannya. Singkat cerita, saya tanya-tanya sama keluarga di rumah. Keluarga di rumah tidak ada yang melihatnya. Kan saya itu mencari karena barang itu kesukaan saya. Karena saya cari-cari nggak dapat, saya nggak makan 1 hari gitu. Nggak makan 1 hari, saya cari saja barang itu. Nah, puji Tuhan, 1 hari saya cari, saya dapat di dalam baju saya. Karena itu barang kesukaan saya, jadi saya itu cari dan cari lagi. Nah, habis itu barang itu ada di dalam baju saya. Ya, puji Tuhan, saya bisa mendapatkan barang itu. Nah, seperti dalam doa, kita harus berdoa. Walaupun Tuhan itu belum menjawab doa kita, tapi kita tetap tekun berdoa dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman merasa jenuh untuk meminta dan putus asa untuk meminta kepada Tuhan? Sedih kepada Tuhan? Atau apakah teman-temanku masih sedikit niat untuk mencari Tuhan? Puji Tuhan, teman-temanku masih ada niat untuk mencari Tuhan. Tandanya teman-temanku sangat percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Asalkan niat yang sedikit tadi dipupuk terus sampai Tuhan berkata, aku menemukanmu. Poinnya ketika bertindak atau bergerak senantiasa untuk mengetuk pintu hati Tuhan. Yang ulangan, bertindak atau bergerak senantiasa untuk ketuk pintu hati Tuhan. Dalam pengajaran ini, minta dan mencari juga belum sangat memadai. Atau permohonan kita teman-teman harus ada sebuah usaha dan action untuk mengetuk dalam hati Tuhan. Untuk mengetuk dalam hal ini, ketuk pintu berkat. Kata ketuk adalah dapat diartikan mengetuk pintu untuk masuk dan dengan demikian menyiratkan yang lebih besar dan lebih berulang-ulang daripada meminta atau mencari. Kata bahasa Inggris knock berasal dari kata Jerman yang berarti menekan, berdiri di depan pintu dan berulang kali mengetoknya dengan tangan kita. Contohnya, satu ketika saya pulang kerja, saya digonceng oleh teman saya. Sesudah saya sampai di pintu gereja di samping itu terbuka. Tapi kalau masuk dari pintu pertama kan, di pintu kedua itu ditutup. Di pintu kedua itu saya tahu kalau di dalam rumah itu
Jelaskan kamu di mana, saya di sini, saya gitu. Di sana. Buka pintu gitu. Nah, habis itu dia datang membukakan pintu untuk saya. Sama dengan di dalam ketuk tidak kata ketuk tadi, kalau kita mengetuk pintu hati Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Bagaimana dengan kondisi saudara saat ini? Apakah semangat teman-teman dalam mengetuk pintu berkat Tuhan redup atau sudah padam karena Tuhan telah membuka pintu berkat untuk saudaraku? Atau apakah teman-temanku sudah bermalas-malas bertindak untuk berdoa? Yakinlah saudara bahwa Tuhan bukan manusia yang pura-pura tidak mendengar doa kita, keseruan kita dan ketukan kita. Tuhan sedang menguji ketekunan dan permohonan kesetiaan saudaraku dalam hal mengetuk pintu hati Tuhan dengan ketuk dan sabar menunggu. Berikutnya, kesimpulan, banyak orang yang sabar yang saat ini telah kehilangan harapan, putus asa, dan bahwa kecewa karena satu hal dan lain hal, bahkan kecewa kepada Tuhan karena permohonannya belum terjawab. Dan bersyukur teman-temanku, kita ditanamkan nilai-nilai iman yang luar biasa, yang luar biasa. Poin yang pertama tadi, jangan pernah berhenti meminta lewat doa sekalipun belum ada jawabannya. Yang kedua, giatlah mencari sampai menemukan jawaban dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus bertindak dan bergerak untuk mengetuk pintu hati Tuhan. Mari teman-temanku memiliki semangat untuk meminta dan mencari, terus bertindak mengetuk pintu hati Tuhan. Jika saat ini masih banyak permohonan kita yang belum dijawab oleh Tuhan, mari bulatkan hati kita terus senantiasa berharap kepadanya lewat firman yang sudah kita dengarkan, serta melakukan dan tirukan saja dalam doa. Demikian firman Tuhan. Amin. Tidak apa-apa. Belajar saudara. Luar biasa.